Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pengemis sakti muka bopeng akhirnya bisa membalaskan dendamnya kepada Untung Pararean dengan menyiksanya dengan pedih. Siksaan seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tubuh Untung Pararean menggigil menahan sakit. Sebagian dari bibirnya yang sebelah bawah menjulai akibat mulut yang robek, sedang darah yang keluar semakin menambah seram keadaan mukanya. Pengemis sakti muka bopeng bersurut mundur beberapa langkah, lalu sambil bertolak pinggang ditelitinya wajah Untung Pararean. "Masih kurang seram, masih belum mengerikan," katanya, lalu maju lagi ke hadapan korbannya yang menggeletak di atas batu besar. Untuk ketiga kalinya, tangan kanan pengemis sakti muka bopeng bergerak. Hah! Kali ini, kelima jari tangannya yang berkuku panjang mencengkram di muka Untung Pararean yang saat itu berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Dan cengkraman itu benar-benar membuat muka Untung Pararean kini menjadi sangat mengerikan dan berselomotan darah. Kulit kening dan kedua pipinya hancur bergurat-gurat, cuping hidungnya sebelah kiri tanggal. "Nah, sekarang baru kau betul-betul jadi manusia bermuka lebih seram dari setan. Aku puas, aku puas. Hiduplah kau sampai 1000 tahun, Pararean. Tak satu manusia pun yang akan mau mendekatimu." Setelah puas tertawa beberapa lamanya, pengemis sakti muka bopeng lalu berkata, "Sekarang kau tunggulah sendirian di sini. Sebentar lagi, tentu setan-setan dan jin dan dedemit penghuni hutan belantara ini akan mengunjungimu. Sebelum lupa, aku nasihatkan kepadamu agar jangan kembali ke kota raja. Bisa-bisa semua orang akan kabur ketakutan melihatmu, si perwira kerajaan yang telah berubah menjadi setan." Pengemis sakti muka bopeng hendak berlalu dari situ, tapi mendadak diputarnya badannya. Aku kelupaan," katanya. "Masih ada yang kurang, masih ada yang kurang." Kedua tangannya diacungkan ke muka, lalu bergerak ke telinga Untung Pararean. Sekejap kemudian, kedua daun telinga laki-laki itu pun buntunglah. Terus, Untung Pararean sendiri tak mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya, karena saat itu dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Sang surya telah menggelincir ke barat. Sinar yang terik menyilaukan kini berubah redup kekuningan. Setiap benda yang disapu sinar itu seolah-olah berubah warnanya menjadi kuning. Di saat hari menjelang sore itulah, seorang kakek-kakek tua berjubah putih bersih kelihatan berada di sekitar hutan belantara. Kelihatannya, dia melangkah biasa saja, tapi dalam tempo yang singkat, dia sudah melewati belasan tombak. Nyatalah bahwa orang tua itu memiliki semacam ilmu lari yang luar biasa. Bila angin timur bertiup sejuk, orang tua itu telah lenyap ke dalam rimba belantara. Tak selang berapa lama, terdengarlah satu suara helaan nafas yang dalam sekali. Si orang tua ternyata telah menghentikan langkahnya dan berdiri di hadapan batu besar di mana tubuh Untung Pararean menggeletak. 75 tahun hidup, baru hari ini aku melihat kengerian yang luar biasa ini, membatin si orang tua.
Sungguh hebat kenyataan kutukan Empu Barata, desisnya lagi dalam hati. Setelah menghela napas dalam untuk kedua kalinya, orang tua ini melangkah lebih dekat. Saat itu, tubuh Untung Parareanya menggeletak di atas batu, sedikit pun tidak bergerak. Tak ada tanda-tanda getaran pernapasan pada dada ataupun perutnya. Namun sepasang mata si orang tua yang tajam mengetahui bahwa Untung Pararean saat itu masih hidup. Tanpa menunggu lebih lama, orang tua itu lalu mengangkat tubuh Untung Pararean dari atas batu, memanggulnya untuk kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat menuju ke utara. Siapa gerangan orang tua yang telah membawa Untung Pararean itu? Dia bukan lain Kyai Sumpit Pramana yang 2 hari lalu telah mengobati Untung Pararean di istana. Bagaimana caranya dia bisa pula sampai di situ? Baiklah, kita tuturkan sedikit. Nama Kyai Sumpit Pramana pada masa itu di Tanah Jawa dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang dihormati dan disegani berkat ilmunya yang tinggi. Pada suatu malam, di pertapaan yang terletak di puncak Gunung Bromo, dia bermimpi kedatangan almarhum gurunya yang bernama Eyang Pamanik. Dalam mimpi itu, Eyang Pamanik berkata pada Kyai Sumpit Pramana, "Muridku, tinggalkanlah puncak Bromo ini dan pergi ke kota raja. Di dalam lingkungan istana, ada seorang perwira kerajaan yang menderita sakit keras. Sakitnya bukan sembarang sakit, tapi sakit akibat kutukan Empu Barata yang pernah diam di Gunung Slamet. Kau mempunyai kewajiban sebanyak 3 kali berturut-turut menolong perwira itu. Pertama, mengobati sakitnya dengan ramuan air tawar putih dan air tawar hitam. Bila sudah, tinggalkan istana dan pergi ke Bukit Tulung Sentana. Tunggu sampai 1,5 hari, kemudian pergi ke hutan yang terletak di tenggara kota raja. Kelak di dalam hutan ini, kau bakal menemui lagi perwira itu dalam keadaan yang mengerikan. Itu adalah juga akibat kutukan Empu Barata. Pertolongan kedua yang harus kau lakukan, muridku, ialah membawa perwira itu ke puncak Bromo ini, memberikan pelajaran ilmu silat padanya. Tapi sekali-kali kau tak boleh mengambil dia sebagai murid. Pertolongan yang ketiga, kelak harus kau lakukan di kemudian hari bila kau merasa bahwa nyawanya betul-betul terancam. Sesudah itu, meski apapun yang terjadi dengan dirinya, kau tak berhak lagi menolongnya." Begitulah kira-kira ucapan Eyang Pamanik pada Kyai Sumpit Pramana dalam mimpinya. Keesokan paginya, lama Kyai Sumpit Pramana merenungi makna mimpi mendiang gurunya itu. Memang pernah juga dia bermimpikan Eyang Pamanik, tapi dalam mimpi itu sang guru cuma sekedar memperlihatkan diri saja, tak pernah bicara, apalagi sampai memberi pesan seperti itu. Yakin bahwa apa yang diimpikannya itu hanyalah bunga tidur belaka, maka Kyai Sumpit Pramana tak mau lagi mengingatnya. Tapi pada malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali, bahkan terulang lagi di malam ketiga. Kini Kyai Sumpit Pramana merasa pasti bahwa mimpinya itu bukan sekedar mimpi biasa, bukan pula apa yang dikatakan bunga tidur. Tanpa menunggu lebih lama, hari itu juga Kyai Sumpit Pramana meninggalkan puncak Gunung Bromo menuju ke kota raja. Dalam perjalanan ke kota raja itulah orang tua yang berumur 75 tahun ini mengetahui bahwa saat itu kerajaan tengah terancam bahaya besar kaum pemberontak. Timbul niat dalam hati orang tua sakti itu untuk turun tangan menumpas gembong-gembong pemberontak, tapi dia ingat akan pesan gurunya di dalam mimpi. Dia tak berani bertindak sendiri dikala ada kewajiban yang harus dijalankannya. Karena itu, dipercepatnya perjalanannya ke kota raja hingga 3 hari kemudian. Sampailah dia di tempat tujuan tersebut. Memasuki kota raja kemudian diketahuinya pula bahwa memang ada seorang perwira kerajaan yang bernama Untung Pararean sedang menderita sakit yang kritis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perwira itu sudah gila. Tak mau makan, tak mau minum. Kerjanya berteriak-teriak, kadang-kadang menangis, menggerung-gerung, memanggil-manggil anak istrinya yang pergi entah kemana.
Juga dikatakan bahwa siapa saja yang berani mendekati perwira yang sakit itu pasti dibunuh. Kabarnya pula, perwira itu memiliki sebilah keris bernama Mustiko Jagat. Sampai sebegitu jauh, tak ada seorang yang sanggup mengobati sakitnya sang perwira. Raja sendiri sudah tak berdaya apa-apa, mengingat pula saat itu yang menjadi pikiran raja dan perwira-perwira lainnya bukanlah perwira yang bernama Untung Pararean itu, tapi bahaya besar yang mengancam kerajaan, yakni serbuan kaum pemberontak yang sudah berada sangat dekat dari pusat kerajaan. Berhasilkah Kiai Supit Pramana menjalankan tugas dari sang guru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.